Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas semangat Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 203. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita diungkapkan beberapa hal yang cukup menarik dan gila. Dimulai dari pengungkapan Yuki Tsukumo yang ternyata merupakan Star Plasma Vessel, hingga niat Kenjaku yang ingin membangkitkan roh terkutuk super besar karena rasa penasaran. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini memiliki judul Darah dan Minyak pada part kedua. Panel pertama sendiri dibuka dengan menyorot pada beberapa saat sebelum kedatangan Kenjaku. Jadi ternyata Tengen, Yuki, dan Choso sudah mengetahui kalau Kenjaku memang akan datang dan dari arah mana. Maka dari itu pada chapter sebelumnya kita bisa lihat kalau Choso sudah menunggu Kenjaku. Balik ke cerita, tepat sebelum kedatangan Kenjaku, di sana mereka bertiga menyusun rencana untuk menghadapi Kenjaku. Pada diskusi itu Choso memberikan usulan kalau dirinya akan menjadi umpan. Choso akan coba menghadapi Kenjaku dan memancing Kenjaku untuk mengeluarkan kartu-kartu yang ia miliki. Di sisi lain, mendengar usulan tersebut, Yuki hanya berkata kalau Choso akan mati jika dirinya melakukan hal itu. Choso tidak menghiraukan perkataan Yuki dan lanjut berkata jika dirinya bisa memancing Kenjaku menggunakan domain expansionnya, maka mereka akan menang. Karena pada saat itu, Yuki bisa langsung menghabisi Kenjaku secara seperti yang kalian tahu. Selain energi kutukan mereka terkuras banyak, setelah menggunakan domain, seorang shaman juga akan kesulitan untuk menggunakan teknik kutukannya. Yuki Tsukumo mengerti akan hal tersebut, tapi sekali lagi di sini Yuki bilang pada Choso kalau dirinya akan benar-benar mati jika melawan Kenjaku seorang diri. Namun Choso menjawab kalau hal itu tak masalah selama Kenjaku juga mati. Dan ya, berikutnya adegan pun kembali ke timeline saat ini, di mana Choso langsung menyerang Kenjaku dengan tembakan darahnya. Kenjaku berhasil menghindari tembakan tersebut dengan cantik dan langsung balik menyerang Choso menggunakan roh terkutuk miliknya. Di sisi lain, Choso juga kembali membalas dengan serangan yang lebih besar hingga menghancurkan area yang ada di sekitar. Tapi lagi, Kenjaku tetap berhasil menghindar. Berikutnya, Kenjaku pun mengeluarkan sekumpulan roh terkutuk kecil, namun tentu saja Choso langsung meledakkan sekumpulan roh terkutuk itu dengan tekniknya. Di sisi lain, pada momen yang sama, Kenjaku melesat ke hadapan Choso, menutup jarak dan langsung menghajar Choso di sana. Namun Choso juga ternyata sudah menyiapkan hadiah bagi Kenjaku, dan teknik supernova pun diledakkan kembali. Beberapa saat kemudian, sayangnya tentu saja Kenjaku berhasil menahannya, bahkan ia tidak terluka sedikit pun. Di sini Choso bertanya pada Kenjaku apa yang ia rencanakan terhadap Yuji. Karena tidak seperti dirinya yang dibuang oleh Kenjaku, Yuji seakan mendapatkan pengawasan khusus dari Kenjaku. Lalu mendengar pertanyaan tersebut, Kenjaku pun hanya menjawab kalau dirinya tidak memiliki rencana khusus terkait dengan Yuji, dan jikapun ada, maka tujuan Yuji adalah untuk menjadi wadah dari Sukuna, yang mana hal tersebut pun juga telah terpenuhi. Menurut Kenjaku, keberadaan Yuji semata-mata tidak lebih dari sekedar wadah saja untuk Sukuna. Keberadaan Yuji merupakan sinyal dimulainya era baru, dan selama Yuji hidup dengan Sukuna, perputaran kutukan tak akan pernah berhenti. Yuji beserta dengan Sukuna akan menjadi poros dari era baru yang Kenjaku hendak ciptakan ini. Dan yap, mendengar hal tersebut, Choso langsung menembakkan darahnya kembali. Sebagai brokon akut, mendengar Kenjaku membicarakan hal buruk terkait dengan adiknya itu, Choso pun berteriak kalau satu-satunya biang masalah yang ada di dunia ini adalah Kenjaku, bukan Yuji. Berikutnya pertarungan pun kembali berlanjut. Di sini tanpa sepengetahuan Choso, Kenjaku menyelipkan roh terkutuk di bawah pijakannya dan berhasil menahan kaki Choso. Di sisi lain, Kenjaku langsung melesat ke hadapan Choso dan memberikannya sebuah bogem mentah yang sangat nikmat. Bahkan tidak hanya itu, Kenjaku juga membongkar semua hal yang mereka rencanakan sebelumnya. Jadi di sini, Kenjaku ternyata sudah menduga kalau Choso hanyalah umpan saja. Kenjaku menyadari kalau Choso sedang mencoba untuk membuatnya mengeluarkan teknik kutukan miliknya, bahkan jika itu hanya sedikit saja, agar Yuki Tsukumo bisa bersiap sebelum turun ke medan perang. Maka dari itu, di sepanjang pertarungan tadi, Kenjaku hanya menggunakan kutukan-kutukan kelas kroco saja untuk melawan Choso. Dan menurutnya itu pun sudah lebih dari cukup untuk menghabisi Choso karena dirinya merupakan sebuah kegagalan. Dan ya, berikutnya Choso pun berhasil dijatuhkan.
Di sana Choso sempat menghujat Kenjaku. Mendengar hal itu, Kenjaku pun juga mengeluarkan sedikit unek-uneknya kalau dirinya memiliki harapan yang besar pada Choso. Akan tetapi, Choso malah mengecewakannya. Sekedar reminder, berhubung si Choso ini adalah hybrid manusia dan roh terkutuk, Kenjaku sangat berharap dari eksistensinya yang unik itu, Choso akan menciptakan energi kutukan jenis baru. Tapi sayangnya seperti yang kalian lihat, kenyataannya tidak demikian. Maka dari itu, Kenjaku pun kecewa pada ciptaannya tersebut. Lalu berikutnya, Choso pun memegang kaki Kenjaku, berniat melakukan sesuatu. Menyadari ada yang berbahaya, Kenjaku pun langsung menghempaskan Choso menggunakan roh terkutuk miliknya yang kali ini terlihat cukup kuat. Dan alhasil, Choso pun terluka parah juga sepertinya sudah tak sadarkan diri. Pada momen ini Kenjaku sempat bergumam kalau arti menjadi seorang penyihir Jujutsu kelas spesial itu artinya dukun tersebut cukup kuat untuk menjatuhkan satu buah negara seorang diri. Kenjaku berkata, Gojo Satoru tentu saja masuk dalam kualifikasi tersebut dan begitu pula dengan Suguru Geto yang tubuhnya dipakai oleh Kenjaku saat ini. Dengan teknik kutukannya, Geto Suguru dapat membangun sebuah pasukan roh terkutuk yang sangat kuat dan juga sangat banyak. Lalu tidak hanya itu, yang menariknya juga kita diperlihatkan potensi mengerikan teknik kutukan milik Suguru Geto. Jadi di tangan Kenjaku, teknik milik si Geto ini tidak semata-mata hanya mengendalikan dan menyerap roh terkutuk saja. Dengan teknik milik Geto, Kenjaku bisa membuat roh terkutuk kelas Kroco menjadi cukup kuat dengan cara meningkatkan kekuatan mereka dengan energi kutukan miliknya, lalu memberi mereka sebuah perintah. Sekedar informasi, kita belum pernah diperlihatkan Geto melakukan hal yang sama. Entah itu karena Geto belum mengetahui caranya atau saat itu GG Akutami memang tidak menjelaskannya. Tapi terkait dengan penjelasan dari Kenjaku ini, teknik milik Geto memang memiliki potensi yang luar biasa. Roh terkutuk kelas Kroco saja jika diperkuat bisa langsung menghabisi Choso yang notabene-nya setara dengan penyihir tingkat 1. Bayangkan apa yang terjadi jika Kenjaku bisa memperkuat roh terkutuk kelas 1 atau spesial. Tentu saja hal itu akan menjadi bencana, dan sesuai dengan perkataannya, kalau seorang penyihir tingkat spesial itu memiliki kemampuan yang bisa menjatuhkan satu buah negara. Meskipun dahulu Geto seakan tertutup oleh cahaya terang Gojo Satoru, tapi jelas Geto Suguru memang memiliki kemampuan yang layak untuk menjadikannya seorang penyihir Jujutsu tingkat spesial. Oke, kembali ke cerita. Berikutnya kita diperlihatkan sekilas pada situasi Yuki Tsukumo dan Tengen. Di sana Tengen seakan menyuruh Yuki untuk segera keluar membantu Choso, namun Yuki masih menahan diri dan menunggu waktu yang tepat. Lalu pada panel berikutnya kita pun diperlihatkan isi pikiran si Brokon Akut yang sedang melayang-layang. Di sana Choso terus mengutuk dirinya sendiri karena gagal menjadi seorang kakak dan panutan bagi adik-adiknya. Lalu mengingat perkataan Kenjaku sebelumnya yang merendahkan adik-adiknya itu, entah kekuatan dari mana Choso pun bangkit sekali lagi dengan api yang membara demi adik-adiknya yang tidak jelas. Tapi meskipun begitu, emot api untuk Choso dan chapter pun berakhir sampai di sana. Di akhir pembahasan dari Mimin, apakah kebangkitan Choso ini merupakan dead flag baginya? Menurut Mimin, Choso masih memiliki potensi selamat karena di sana ada Yuki Tsukumo. Lalu terkait dengan Yuki Tsukumo, Mimin rasa dalam waktu dekat ini kita akan diperlihatkan kekuatan dari Yuki setelah sekian lama. Apalagi melihat penjelasan Kenjaku pada chapter ini, kalau penyihir tingkat spesial itu memiliki kekuatan yang mampu untuk menjatuhkan satu buah negara, penjelasan tersebut seakan untuk membangun hype bagi debut Yuki Tsukumo. Sebenarnya kemampuan apa yang dimiliki oleh Yuki ini sebagai salah satu dari penyihir Jujutsu tingkat spesial? Berikutnya terkait dengan Kenjaku, dari pembicaraannya dengan Choso dan keseluruhan chapter ini, Mimin menyimpulkan kalau Kenjaku sepertinya memiliki teknik kutukan lain selain milik Geto. Kenjaku juga masih menyimpan roh terkutuk kuat miliknya, dan terakhir Kenjaku bisa menggunakan domain expansion. Dengan fakta-fakta tersebut tentu saja ini tidak akan menjadi pertarungan yang mudah bagi Yuki sekalipun. Bahkan Mimin menduga kalau sepertinya Yuki Tsukumo akan dikalahkan. Ya, tapi terlepas dari itu kita masih harus menunggu di chapter depan apakah Choso akan berhasil setidaknya memberikan satu buah pukulan telak pada Kenjaku atau Choso malah akan dipercundangi kembali. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan Mimin pada chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen, beda kritik dan saran. Terima kasih telah menonton.